Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kembali lagi bersama saya Sabila Hairani Putri dalam laporan Learning Journal mingguan untuk mata kuliah Public Speaking. Senang sekali rasanya bisa kembali berbagi keseruan dan ilmu yang kami dapatkan di kelas hari ini. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yang mana perkuliahan dilakukan secara offline atau tatap muka. Seperti biasa diawali dengan sambutan hangat dari Padi. Tetap sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kuliah diawali dengan praktek public speaking dari teman-teman saya yang terpilih di minggu ini. Penampilan pertama dibuka oleh Aida yang berperan sebagai penyuluh. Ia memberikan edukasi yang sangat penting mengenai bahaya catcalling. Kemudian dilanjutkan oleh Najla yang melakukan storytelling menarik mengenai budaya Chinese. Lalu ada Sulha yang berperan sebagai guru sekolah dasar dengan pesan menyentuh mengenai stop bullying, dan ditutup oleh Haikal yang menceritakan pengalaman serunya saat mendaki Gunung Cermai. Tidak seperti biasanya, karena materi presentasi dari tiap kelompok kini sudah kembali ada. Diskusi kita dimulai lagi dari kelompok 1 sebagai pembuka putaran baru. Kelompok 1 membawakan materi yang sangat mendasar namun krusial, yaitu mengenai persiapan mental, pengetahuan, performa, serta bahasa verbal dan nonverbal dalam public speaking. Dalam pemaparannya, kelompok 1 menekankan bahwa kunci utama kesuksesan seseorang pembicara dimulai dari persiapan mental. Kita belajar tentang pentingnya manajemen kecemasan. Rasa gugup itu wajar, namun bisa dikendalikan dengan afirmasi positif. Nah, kalimat seperti saya yakin, saya mampu, dan saya siap harus sering kita ucapkan untuk membangun kepercayaan diri. Selain itu, teknik visualisasi sukses sebelum tampil terbukti sangat membantu mental kita agar lebih tenang saat berada di atas panggung. Selain mental, aspek pengetahuan juga menjadi pilar penting. Seorang pembicara tidak hanya dituntut untuk berbicara, tapi juga harus menguasai materi secara mendalam. Kita diingatkan untuk melakukan riset terlebih dahulu, memahami siapa audiens kita, dan menyesuaikan gaya bahasa agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan mudah. Pengetahuan yang matang akan secara otomatis meningkatkan performa kita di depan umum. Materi kemudian berlanjut pada pembahasan mengenai performa bahasa baik verbal maupun nonverbal. Dalam komunikasi verbal, penggunaan diksi, artikulasi yang jelas, dan intonasi yang dinamis sangat menentukan apakah audiens akan tertarik menyimak atau tidak. Namun, yang tidak kalah penting adalah bahasa nonverbal atau bahasa tubuh. Kelompok 1 menjelaskan bahwa kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tangan atau gestur memiliki peran penting dalam memperkuat pesan yang kita ucapkan. Penampilan fisik yang rapi dan sesuai konteks juga merupakan bagian dari komunikasi simbolik yang menunjukkan profesionalisme kita sebagai pembicara. Dari pembelajaran hari ini, saya menyadari bahwa public speaking adalah sebuah paket lengkap. Ia bukan hanya tentang kata-kata yang keluar dari mulut, tapi perpaduan antara kesiapan mental, penguasaan ilmu, dan keelokan sikap serta bahasa tubuh. Latihan rutin adalah satu-satunya jalan untuk menyatukan elemen-elemen tersebut agar kita bisa tampil memukau. Demikian laporan Learning Journal saya untuk minggu ini. Terima kasih kepada kelompok 1 atas materinya yang luar biasa, dan terima kasih kepada Pak Adi yang terus membimbing kami untuk menjadi pembicara yang lebih baik. Sampai jumpa di laporan minggu depan. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.